Maaf Adik-adik, dari tadi ya Ibu ini belum direkam, sekarang aja ya. Oke Adik-adik, silahkan. Apakah sudah ada yang menginstal Unity? Oke, Putri Amelia. Oke, yang lain, mungkin yang lain juga sudah ya. Untuk gameplaynya tadi sudah Ibu terangkan ya. Jadi nanti gamenya, ada yang sudah install Unity, boleh sambil dibuka Unity-nya ya. Nanti dicoba membuat UI yang sederhana seperti tadi ya. Jadi kita akan mencoba membuat quiz game yang matematika tentang penjumlahan ya. Ya, ada juga sudah mengenal antarmuka Unity. Jadi di sini Unity itu dia sebagai game engine kita mengatur objek-objek ya, mengatur objek-objek yang akan hadir di dalam game itu di sini kan. Unity ini merupakan salah satu game engine yang yang banyak digunakan oleh studio game juga ya. Kenapa? Karena yang pertama adalah free ya, free. Kalau Unity Persona kan masih free, meskipun kemarin sempat ada ada kebijakan ini ya tentang Unity yang tahun 2023 akhir itu ya yang kontroversial, tapi setelah itu ada kebijakan baru lagi yang ya kita masih bisa menggunakan Unity dengan free ya, kecuali kalau misalkan ya adik-adik itu sudah mampu membangun industri ya yang mampu memperoleh keuntungan ya lebih dari 1 M gitu ya. Jadi ya kalau misalnya kita yang masih baru gitu ya, masih baru belajar mengembangkan game ya tentunya ini free semuanya ya. Itu juga studio game juga tidak ujuk-ujuk langsung memperoleh free langsung memperoleh free uh, langsung memperoleh keuntungan sebanyak 1 M kan jarang gitu ya, berproses semuanya gitu. Keuntungan 1 M itu kan bisa jadi dari iklan gitu ya. Kadang-kadang kan mungkin gamenya itu banyak yang download sehingga iklannya juga dari iklan juga banyak pemasukan ya. Nah, kebijakannya jika lebih dari 1 M maka nanti akan ada mungkin bagi hasil dengan angka-angka tertentu ya. Tapi kalau kita ya kita free aja ya, masih personal edition. Personal edition juga itu untuk fitur-fiturnya udah canggih ya. Jadi ya di studio game juga banyak yang menggunakan Unity versi personal ya, personal edition. Nah, di sini kita bekerja di Windows Scene ya. Di Scene itu adik-adik silahkan untuk membuat teks di sini. Jadi ini adalah teks ya, UI yang akan menampung bilangan pertama. Ya, jadi ini value-nya adalah bilangan pertama. Kemudian ini adalah teks yang akan menampung bilangan kedua ya. Jadi di scene-nya ini kita tambahkan ya, kita tambahkan teks. Bagaimana menambahkan teks ya? Kita menambahkannya di hierarki ya, adik-adik ya. Ini adik-adik sudah terbiasa dengan Unity atau belum ya? Coba boleh nanti yang sudah yang bisa mengikuti ya, nanti tampilkan untuk antar muka kuisnya seperti ini. Jadi di level ini ya tampilannya seperti ini. Ini first number, ini second number ya untuk teksnya. Kemudian di sini ada field untuk menampilkan respon sistemnya ya, correct or no. Kemudian ini ada button pertama, button jawaban pertama, ini button jawaban kedua. Ya, kemudian ini adalah jumlah jawaban benar yang sudah dijawab oleh player. Oke. Nah, kalau yang hari ini Ibu akan terangkan itu nanti hasilnya seperti ini. Oke, kita play gamenya ya.
Nah, di sini kan display ya, display bilangan pertama, bilangan kedua. Di sini jawabannya itu yang benar nomor satu, ya nomor satu itu jawabannya kita pilih yang salah ya. Nah, maka sistemnya menampilkan try again. Kemudian setelah itu beralih ke soal yang kedua, gitu ya. 2 tambah 9, misalkan kita jawab benar. Maka sistemnya menampilkan tadi ya, respon benar, correct ya. Ini jawabannya bertambah ya, jawaban yang kita jawab benarnya sebanyak satu. Kemudian di sini 0 tambah 4, misalnya kita jawab 6. Try again. Jumlah jawaban benarnya nggak bertambah ya. Kemudian 5 tambah 10, itu kita jawab benar ya. Nah, jawaban benarnya bertambah. Kemudian kita terus ya tadi sampai 10 soal ya. Ini soal keberapa nih? Kan 8, 3, ini 12, jadi 4. Ini oke, kita terus sampai ke 10, soal ke 10. Dengan 10 tambah 1, 11. Kemudian 5 tambah 8, misalkan kita jawab ini. Nah, maka setelah soal selesai dijawab, dia akan apakah itu pindah scene atau misalkan menampilkan apa? Menampilkan pop up begitu ya. Jadi setelah 10 soal itu berhasil dijawab, maka sistem akan menampilkan kalau ini menampilkan scene yang lain gitu ya. Nah, jadi untuk apa? Untuk soal yang disajikan tadi sebanyak 10 ya, sebanyak 10 soal. Kemudian untuk button jawabannya juga di random ya. Bukan hanya di button jawaban pertama yang benarnya, tapi juga bisa juga di button jawaban yang kedua, ya. Nah, oke, coba di sini kita buat tampilan seperti ini ya, tampilan seperti ini gitu. Kita mulai di sini aja. Nah, misalkan adik-adik itu udah punya Unity kan ya. Nah, kita tambahkan nih teks ya. Jadi di sini kita beberapa game objek kita tambahkan. Adik-adik sudah apa namanya itu sudah membuka Unity-nya apa belum ya? Oh, bentar-bentar. Oke, silahkan. Nah, di dalam presentasinya masih di slide ya. Ya, adik-adik dari tadi apakah screen-nya itu masih di slide 1 ya? Ibu menerangkan sudah sampai slide terakhir sebenarnya ya. Sekarang kita tinggal coba di Unity-nya ya. Oke, baik, maaf ya adik-adik. Tadi itu apa? Uh, Ibu baru lagi menggunakan tampil ya. Jadi tadi untuk materinya ya ada PowerPoint-nya itu sudah selesai ya. Jadi kalau nah ini tadi slide pertamanya ya. Kemudian Ibu terangkan tadi ya ini statistik dari penggunaan media edukatif baik media edukatif game ataupun non game. Kemudian ini adalah perkiraan ya pasar game edukasi untuk anak-anak ya. Kemudian ini adalah ketika kita mau mengembangkan game edukasi hal apa saja yang perlu kita jadikan apa perhatian ya. Kemudian ini adalah tipe game edukasi. Ya, ini beberapa tipe dari mekanik game edukasi ya yang bisa ada sesuaikan dengan genre yang dipilih ya. Oh, ini contoh tadi perancangan ya, perancangan dari game edukasi yang hari ini apa namanya itu di Ibu demokan tadi ya. Ini contoh dari gameplay dan game mekaniknya. Kemudian ini flowchart program yang tadi disampaikan. Nah, ini adalah
uh, user interface dari level 1 ya yang akan kita buat. Nah, jadi prosedur pengembangan programnya itu ini kan kita baru membuat untuk penjumlahan ya. Nah, silakan adik-adik buat project baru bernama Math Quiz misalkan ya. Berarti tadi belum ini ya, belum dilihat hasilnya seperti apa ya. Nah, nanti hasil dari gamenya itu jika kita play ya. Jika kita play itu nanti adik-adik akan menjumpai kuis yang seperti ini ya. Nanti kan kalau misalkan untuk pengembangan mah pasti diperbagus ya untuk backgroundnya dan seterusnya ya. Nah, ini misalkan untuk kuis yang kita buat adalah tentang penjumlahan ya, di mana di sini disajikan 2 buah bilangan ya. Kita mengharapkan nanti skill dari player itu meningkat gitu ya dari di bidang di aspek penjumlahan gitu ya. Misalkan 9 di sini, 9 tambah 9 itu kan harusnya 18 ya. Kita jawab di sini 17. Nah, maka sistem itu memberikan respon try again karena jawabannya salah. Dan untuk jumlah jawaban benarnya itu tidak bertambah ya. Di sini 4 tambah 4 itu adalah 8, ya benar, maka di sini jawaban benarnya itu bertambah ya. Tadi kan belum ada jawaban benar, sekarang sudah ada 1. Kemudian 2 tambah 7 itu misalkan kita pilih ini 13 ya, try again. Nah, jawaban benarnya masih tetap 1 ya. Kemudian 8 tambah 8 misalkan 16, ya benar, jawaban benarnya itu bertambah menjadi 2. Nah, jadi sistemnya harus mampu menyajikan pertanyaannya random ya, angka-angkanya. Di sini angkanya random, di sini juga random. Kemudian jawaban benarnya juga random, bukan hanya di button pertama ya. Bukan hanya di sini. Jadi bisa di button pertama, bisa di button kedua. Ya. Nah, itu adalah game quiz yang adik-adik coba buat hari ini ya. Jadi di Unity-nya itu kita perlu menambahkan beberapa objek ya. Objek di sini objek yang berkaitan dengan user interface ya. Kita membutuhkan menambahkan objek untuk menampung bilangan 1, untuk menampung bilangan 2 itu kan, untuk menampung ini display jumlah jawaban benar, untuk menampung jawaban benar, jawaban pertama atau jawaban kedua ya. Nah, sehingga di sini kita membutuhkan game objek UI biasanya yang berbentuk user interface ya di sini. Jadi kita tambahkan di sini user interface ya. Yaitu yang pertama adalah teks. Teks 1 ini untuk menampung bilangan pertama yang kita sebut sebagai first number ya. Nah, kalau kita lihat kan begini. Kemudian ini bilangan kedua ya. Ya, ini adalah second number. Ini ditambahkan dari sini juga ya. Jadi kita tambahkan UI text untuk menampung first number, second number ya. Kemudian kalau jawaban itu kan harus kita klik ya. Nah, kalau klik itu berarti bukan teks ya, tapi button ya kan. Kalau teks itu nggak bisa langsung diklik. Kalau button itu dia ada aksi on click ya. Kita lihat di sini untuk first answer, misalkan itu kan dia button ya. Kalau button itu di sini kita bisa melihat ada event on click ya. Event on click di mana on clicknya itu harus kita dapatkan fungsinya itu dari script yang dibuat ya. Nah, jadi first answer ini adalah button, kemudian second answer ini juga adalah button ya. Second answer adalah button. Nah, kemudian ini correct or no ini adalah text ya. Kemudian correct answer yaitu jumlah jawaban yang benar juga itu adalah teks. Jadi di sini kita butuh teks untuk first number, second number,
kemudian correct or no text, dan correct answer. Kemudian kita butuh button untuk menampung first answer dan second answer. Ya. Nah, oke, coba silahkan ada yang bisa uh, membuka Unity-nya. Sudah ada tadi yang berhasil yang sambil buka Unity? Tadi itu Putri Amelia ya. Coba sambil dibuat ya. Nah, kita buat untuk membuat project ya, membuat project di Unity ya. Sebelum ke sini ini kan demonya dulu ya, demonya sudah Ibu demokan, nanti hasilnya seperti itu. Ya, adik-adik buat project baru ya. Di sini misalnya kita buat new project ya. Nah, kayak Ibu pilihnya di sini 2D aja ya. Kemudian kita akan tadi namanya adalah project name-nya silakan diubah menjadi math quiz yang hari ini akan dibuat ya. Kemudian silakan coba create project-nya. Oke, nah kalau Ibu di sini menggunakan Unity Hub ya, Unity Hub versi 3.7.0. Nah, kenapa menggunakan Unity Hub? Ya, supaya kita lebih mudah ya dalam membuat project-nya. Di Unity Hub itu kita bisa melihat project apa saja yang sudah kita buat. Kemudian Unity Editor yang terinstall itu versi berapa aja ya. Nah, kemudian ini kemarin ada yang gagal, Ibu menggunakan versi yang yang berhasil di LTS ya, yang berhasil di install di sini. Kemudian kita juga bisa melihat ada fitur learn ya, di mana kita bisa belajar baik itu by project ataupun by tutorial ya. Jadi di sini ada tutorial-tutorial yang bisa adik-adik ikuti ya. Misalkan kalau adik-adik baru mengenal, berarti ya pilih yang beginner course, ini banyak ya. Kemudian juga ada yang intermediate ya. Jadi sudah sudah sangat lengkap ya untuk baik dari fiturnya ataupun dari fitur learn-nya ya. Di sini ada membuat adventure game ya. Adventure game dari awal sampai akhir itu diterangkan secara komprehensif ya, bagaimana membuat menyeting environment-nya ya untuk menyiapkan project baru, bagaimana membuat game-nya. Ini di sini di beginner adventure game ini diterangkan ya. Course-nya itu selama 14 jam. Jadi dengan menggunakan Unity Hub kita sangat terbantu untuk mengakses pembelajaran-pembelajaran ya, baik berupa project ataupun berupa tutorial ya dari Unity. Kita bisa akses di sini. Kemudian juga di sini ada komunitas yang adik-adik bisa ikuti ya untuk memperoleh informasi-informasi yang kita butuhkan. Oke, nah ini Unity Hub-nya. Kemudian versinya juga license-nya di sini, license-nya Ibu personal ya, personal masih aktif license-nya. Ya, adik-adik juga sama ya. Masih kita menggunakan yang personal. Oke, kita sudah apakah sudah ini game-nya, kita buka aja. Masih loading ya. Oke, jadi silahkan ya sambil dibuka Unity-nya, sambil dicoba tadi membuat tampilan kuis yang seperti ini. Masih sederhana ya. Kita coba
kita coba membuat program tadi ya, membuat program kuis matematika yang gameplaynya seperti tadi. Apakah di sini ada yang apa di luar teknik informatika mahasiswanya atau teknik informatika semua ya? Ada yang game tech juga di sini. Mungkin yang di luar apa yang di luar teknik informatika itu mendapatkan pengalaman baru ya untuk membuat game edukasi gitu ya dengan menggunakan game engine. Jadi kenal game engine itu salah satunya adalah Unity 3D gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau Unity 3D itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan ya untuk membukanya. Nah, ada yang bertanya? Halo, halo siapa nih yang bertanya ya? Bentar ya nggak bisa tampil ya sharing ibu screen ibu terlihat nggak Dedek? Sepertinya ini. Coba ada yang sudah membuat tampilan seperti tadi di Unity-nya? Nah, sudah ya. Mari kita simak kembali. Nah, ini kita sudah masuk ke Unity Editor. Tadi kita sudah buat project baru ya. Project baru bernama MathQuiz. Di sini ada nama projectnya. Nah, Ibu mungkin maaf bila teman-teman sudah native ya dalam menggunakan Unity, khawatirnya di sini ada teman-teman yang bukan berasal dari IT ya. Jadi Ibu terangkan sedikit. Di sini ada nama projectnya MathQuiz ya, kemudian nama scene-nya ada sampel scene. Sampel scene ini yang mana? Sampel scene ini di sini ya, ada sampel scene. Ya, kemudian selanjutnya sebelum membuat game ada tahapan yang jangan sampai terlewat ya. Yaitu ada itu nanti akan mendeploy ke apa gitu ya, atau misalkan mendeploynya ke Android. Berarti di sini pilih resolusi yang sesuai dengan Android ya. Atau misalkan nanti juga sebenarnya bisa dibuat ya UI-nya responsif ya sehingga mengikuti screen yang digunakan gitu. Nah, misalkan kita pilih aja yang free aspect misalkan ya yang free aspect ini misalkan kita pilihnya atau juga ya ini aja deh misalkan ya. Kemudian kita lihat ini main kameranya. Bisa adik-adik mengubah background dari warna kameranya.
Ya, jadi kan defaultnya seperti ini. Atau sebelum ke sampel scene ini kita buat mungkin scene yang baru ya. Di sini kalau kita membuat project itu otomatis sudah dibuatkan folder scene ya. Folder yang lainnya belum. Di sini dalam project itu kita membutuhkan script kan untuk menambah menambah perilaku dari objek-objek yang ada ya. Kita tambahkan di sini misalkan folder scripts ya. Kemudian juga kita biasanya menambahkan aset grafis ya, berarti kita bisa menambahkan folder graphics ya kan. Nah, dalam game juga kita nambahkan animasi, biasanya ya kita tambahkan animation. Ya kan, nah ini udah contoh seperti itu karena yang kita gunakan hari ini hanya scenes dan script ya. Nah, kita tambahkan misalkan level 1 ya, di sini tambahkan namanya misalnya ke folder ya, scene maksudnya. Kita tambahkan scene, create scene ya. Misalkan nambahkan namanya adalah level 1. Nah, jadi perlu diperhatikannya kita bekerja di level mana. Ini kita bisa melihat nih yang aktifnya adalah sampel scene ya. Nanti kalau kita menambahkan objek berarti masuknya ke sampel scene. Nah, sementara kita maunya itu scene kita adalah level 1. Tinggal klik aja 2 kali, maka scene-nya akan pindah ke level 1 ya. Kemudian di sini aspeknya kita pilih free aspect dan main kameranya, background-nya sesuai dengan contoh tadi kita tambahkan warna hitam ya. Oke, ini color-nya. Nah, di sini adik-adik ada beberapa jendela yang kita sering bekerja, yaitu di jendela scene, tempat di mana kita bekerja ya. Kemudian di sini ada jendela hierarki yang akan menampilkan objek-objek yang sudah kita tambahkan ya. Di sini kita belum menambahkan apa-apa. Ya, defaultnya dalam project itu dia sudah ada kamera. Di sini main kamera. Kemudian ini adalah folder window project ya yang menunjukkan aset, kemudian package yang sudah ada di Unity. Tuh, makanya tadi kan loadingnya tuh lama ya karena package-nya banyak sekali yang sudah tersedia ya. Kemudian di sini ada Windows Inspector yang akan memberikan informasi komponen-komponen yang sudah ada dalam objek yang kita tambahkan. Misalkan di main kamera ini ada komponen apa aja? Main kamera itu ada komponen transform, kemudian ada komponen kamera ya yang dimana kita bisa mengubahnya backgroundnya, misalkannya background, kemudian projectionnya. Biasanya kenapa ini ortografik? Di sini ada projection perspektif, ada ortografik ya. Nah, kita tadi memilihnya 2D ya, maka dia projectionnya ortografik. Nah, kemudian di sini komponen transform adalah komponen yang akan selalu dimiliki oleh setiap objek yang kita tambahkan ya dalam Unity. Nah, tadi kita akan membuat tampilan yang seperti ini kan ya. Kita butuh teks untuk menampung first number, second number. Berarti kita tambahkan di sini kita tambahkan di scene ini ya, kita tambahkan game object, kemudian UI ya, UI canvas. Ya, canvas sebagai wadahnya tadi ya, canvas. Nah, otomatis ada event system juga ya. Nah, kemudian kita tambahkan, nah di sini kalau kita menggunakan canvas ya, nah supaya kita bekerjanya lebih mudah ya, canvas itu kan wadah untuk menyimpan untuk menampung teks, button gitu ya, UI. Nah, bisa dipilih render mode-nya ya, supaya kita bisa lebih mudah bekerja. Itu render mode-nya. Ini ada macam-macam, ada screen space, overlay ya. Yang seperti ini nih, kita tambahkan kita kayaknya butuh yang lebih nyaman nih untuk kita bekerja. Kita pilih render mode-nya adalah screen space
kamera ya. Nah, kemudian render kameranya kita pilih main kamera. Nah, maka kanvasnya itu ya ini adalah kanvas yang akan kita gunakan ya. Jadi tadi kita sudah membuat render mode-nya adalah screen space kamera. Oke. Tadi dari apa? Render mode-nya dari screen space overlay menjadi screen space kamera, berarti ya ini adalah kanvas kita ya di sini. Kemudian kita butuh tadi menambahkan teks ya. Di sini kanvas sudah kita tambahkan, kemudian tambahkan teks. Berarti di sini tambahkan UI. Kalau teks, button, image itu adanya di UI ya. Jadi kita klik di kanvas ya, kemudian klik kanan, kemudian kita tambahkan UI ya. UI di sini adalah kita menggunakan legacy text ya. Nah, teks tadi itu ada dalam legacy, kemudian kita pilih teks. Nah, di sini ya defaultnya tulisannya adalah new text ya. Nah, kemudian ini adalah teks. Nah, otomatis di sini kita sudah menambahkan teks ya. Yang defaultnya posisinya di sini di pusat pusat dari sumbunya. Kemudian ini kita bisa nambahkan tadi namanya adalah first number ya. Kita juga bisa duplicate ya. Duplicate ini dengan Ctrl D. Tadi kita sudah menambahkan teks ya, kemudian kita duplicate dengan menggunakan Ctrl D. Di sini kita ubah namanya sama dengan yang tadi ya, dengan contoh yaitu first number, second number. Ini bisa kita rename aja di sini ya, atau langsung di sini ditulisnya ya. Misalkan ini adalah first number. Kemudian ini adalah second number. Oke, nah ternyata berhimpitan kan, karena ya defaultnya di tengah ya, maka kita bisa pindahkan aja teksnya ya. Teksnya kita pindahkan. Nanti tadi letaknya adalah misalkan kita pindahkan ke kiri dan kanan. Ya. Ini dengan anchor-nya memang UI-nya itu kita bisa atur-atur ya. Nah, ini kita pindahkan juga ke sebelah ini kok kamera ya. Ini first number, ini adalah second number. Oke. Saya first number itu di kiri aja ya biar enak. Nah, di sini jangan lupa ininya kita pindahkan juga. Nah, kemudian ini second number-nya kita letakkan ya, yang enak, yang nyaman di mata. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Ini kan untuk menampung bilangan 1, ini bilangan 2 ya. Kemudian tadi kita butuh untuk button jawabannya, ya kan? Jawaban pertama, jawaban kedua itu. Nah, kalau jawaban itu kan kita akan mengklik ya, berarti bukan teks yang kita tambahkan tapi button ya. Silakan ditambahkan di kanvas. Kemudian di sini UI, legacy, button ya. Nah, di sini buttonnya itu sama ya seperti teks tadi, dia akan di-generate di pusat koordinatnya. Butuh 2 button berarti Ctrl D. Ya, oke, kita ini misalkan ini adalah first answer gitu ya. Ini adalah second answer. Oke, kemudian kita letakkan ini jawabannya second answer ya, ini kita letakkan di sebelah kanan.
Nah, nanti ini anchor-nya ini nanti yang akan membuat dia menjadi responsif ya. Adik-adik bisa mengeksplor lebih apa? Lebih cepat lagi ya. Kemudian ini first answer-nya. Oke, nah ini sudah ada jawaban pertama, jawaban kedua ya. Kemudian ya selanjutnya adalah butuh teks untuk menampung correct or no respon ya tadi ya. Jadi kita tambahkan lagi UI, legacy, teks. Di sini kita tambahkan misalkan correct or no ya. Nah, ini aja lah, nggak usah pakai itu. Correct or no, kemudian ini udah di tengah, kemudian kita butuh juga teks untuk menampung value dari jumlah jawaban benar, gitu ya. Kita tambahkan lagi. Nah, correct answer ya. Nah, ini kita munculkan misalkan di paling atas ya. Oke, nah supaya bisa terlihat ini apa namanya tuh ini field apa kita ganti ya ininya misalkan adalah apa first number gitu ya. First number, nah tulisannya itu kita bisa atur ya, font size-nya itu misalkan kita tuliskan 100 ya, kebesaran berarti ya, kebesaran. Makanya kita pilih best fit. Nah, best fit akan menyesuaikan. Kemudian kita pilih center, center, oke. Udah ya, minimum size-nya 1, maksimum size-nya 100. First number, kemudian second number, pilih second number. Nah, font size-nya itu oke, kita pilih tadi center ya, center, center, kemudian base fit-nya dicentang. Oke. Sudah second number sudah kita ganti, kemudian ini button first answer kita ganti teksnya. Nah, ini juga sama. Nah, best fit ya supaya supaya stretch ya. Kemudian second answer-nya di dalam button itu ada teksnya ya. Teksnya itu diklik kemudian kita ganti menjadi second answer. Gitu. Kemudian font size-nya ubah jadi 100. Ya, kalau ini best fit. Kemudian correct or no juga sama, kita ubah jadi 100 sama ya kayak tadi. Teksnya belum diganti. Nah, yang terakhir adalah teks untuk menampilkan jawaban benar. Jumlah jawaban benar. Ada terlihat Unity-nya apa enggak ya? Terlihat ya? Suaranya tidak ada. Oh, tadi nge-lag ya. Nah, sehingga tadi untuk tampilan level 1 seperti ini ya. Ada first number, ada second number, kemudian ada correct answer ya. Ini untuk menampilkan jawaban benar, ini ada correct or no ya, ada first answer dan second answer ya. Nah, setelah kita memiliki objek-objek yang ini ya, tadi kita sudah sudah tambahkan kanvas, kemudian kita tambahkan
objek-objeknya ya, yaitu objek text dan button. Nah, sekarang kita tambahkan objek baru ya, objek baru di sini. Empty objek aja ya, kita tambahkan di level 1. Nah, ini misalkan namanya adalah math script ya. Nah, oke. Nah, kita tambahkan script ke dalam game objek dari sini ya. Nah, kita tambahkan di dalam game objek math script itu adalah scriptnya. Kita tambahkan. Nah, kita sudah tambahkan komponen script ya dengan nama mathquizscript. Kemudian kita akan tambahkan variabel ya, variabel sesuai dengan kebutuhan dari game kita. Di sini mathquizscript. Nah, ketika kita akan membuat program ya, akan membuat code itu kita membutuhkan code editor ya. Nah, berhubung di Unity itu kan bahasa programannya itu yang didukung adalah JavaScript dan C#. Nah, kita menggunakan C# ya, makanya kita menginstal Visual Studio-nya ya. Boleh Visual Studio Community, sekarang 2022 ya, atau Visual Studio Code ya, sama aja, pilih aja salah satu. Nah, kemudian klik 2 kali, nanti Visual Studio-nya akan terbuka ya. Ini mathquiz, nah ini tadi sudah dibuka. Nah, Adik-adik bisa melihat di sini ketika kita meng-create script ya, maka di script kita ya, yaitu mathquizscript, dia merupakan atau extend to monobehavior. Monobehavior ini adalah base class-nya dari Unity ya, semua properti dia dari monobehavior itu ya sudah pasti otomatis bisa kita akses ya di mathquizscript ini. Dan script yang kita deklarasikan ya nanti itu akan memiliki default method yaitu void start dan void update. Ya. Void start ini adalah metode yang dipanggil ya sebelum frame pertama itu update. Nah, sementara void update itu adalah metode yang akan selalu diupdate ya. Setiap komputer itu kecepatannya akan berbeda-beda ya, sehingga nanti mengupdate-nya juga tergantung kecepatannya ya. Jadi biasanya yang di void update itu perubahan fisik ya, kayak misalkan movement itu kita simpan dalam update. Ya, kalau untuk menginisiasi fungsinya yang akan dipanggil pertama kali ya di void start biasanya kita panggil. Nah, setelah kita menciptakan script ya tadi ya, menciptakan script mathquizscript, kemudian selanjutnya adalah kita deklarasikan variabel sesuai dengan yang kita butuhkan di sini ya. Nah, silakan adik-adik tambahkan. Ini kayaknya waktunya sudah mau habis ya adik-adik ya. Mathscript tadi di sini. Oke, Ibu sudah. Nah, kita butuh mendeklarasikan variabel-variabel yang bersesuaian ya, yang kita butuhkan sesuai dengan pengalaman quiz yang tadi ya, gameplay yang tadi. Yang pertama adalah public text first number ya. Public text first number nanti yang akan mengisi ya, mengisi teks di sini. Ini nanti value-nya akan kita dapatkan dari ini first number ini ya. Kita bisa melihat nih yang screen-nya itu
di mana gitu ya, di sini nih. Public text first number itu value-nya nanti akan kita isikan ke sini, ya kan? Kemudian public text second number, ya itu akan bersesuaian dengan second number. Kemudian public text first answer itu di button first answer. Kemudian public text second answer itu second answer, dan text correct answer itu adalah correct yang ini ya, jawaban benar. Kalau correct or no text itu kalau nggak salah ibu di ini dikasihkan di bawah ya. Nah ini adalah variabel-variabel ya, yang nanti value-nya ini kan di apa namanya tuh di program kita ini kan nanti akan ada value-nya ya. Nah value-nya nanti akan ditambahkan ke teks yang di Unity Editor gitu ya. Bagaimana cara menambahkannya? Nanti ada lihat di sini, kalau di Unity itu kalau bertipe public artinya kita harus mengisinya di Unity Editor ya variabelnya. Kalau tidak dia akan error ya, karena objeknya itu kosong gitu. Jadi akan error. Public text first number. Nah, ada bisa melihat di Mathscript nanti ada public text first number. Nah, ini first number ini adalah variabel yang harus diisi. Tadinya asalnya kosong. Isinya dari mana? Isinya dari sini. Tadi first number-nya di drag, atau misalkan dilihat dari sini ya. Ini ada first number, pilih. Kan asalnya itu none, ya asalnya none. Begini asalnya kosong semua. Ini asalnya none. Ini juga asalnya none. Nah, kemudian kita isi nih variabelnya sesuai dengan sinkronisasi ya. Ini kan value-nya first number, berarti kita isikan ke text first number. Kemudian ini value-nya second number, berarti kita isikan ke second number, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, jadi setiap variabel bertipe public ya di Unity itu nanti akan dapat kita lihat di Unity Editor. Nanti kalau dia kosong ya variabelnya, ya programnya akan error ya, karena berarti objeknya kosong. Begitu mungkin adik-adik ya, untuk perkenalan hari ini kita baru sampai kepada menyusun UI-nya ya. Nanti jika apabila dibutuhkan adik-adik mau mempelajari, mau mencoba membuat gamenya ya, silahkan nanti Ibu titipkan untuk materi hari ini kepada tim Bisa AI ya, bisa diminta nanti. Baik, sudah 11.59 nih, jadi kita hari ini baru perkenalan ya untuk pembuatan proyeknya ya, semoga ya adik-adik bisa mengembangkan ya, meskipun baru pertama mungkin ya mengenal Unity. Mudah-mudahan ya adik-adik jadi terbuka ya, ternyata untuk membuat game itu sudah tersedia game engine yang memudahkan kita ya dalam membuat proyeknya. Seperti itu adik-adik mungkin untuk materi hari ini. Dan tadi ya untuk rekamannya itu mohon maaf juga terlambat ya, ternyata tadi belum direkam ya, baru 48 menit. Kita sudah mulai tadi dari jam 10 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Silahkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, tidak ada yang bertanya ya. Oke, mungkin untuk dokumentasi Ibu izin ini dulu ya adik-adik untuk men-screenshot ya. Screenshot pertemuan kita hari ini. Nah, oke, jadi sesuai dengan agenda hari ini, kita sampai jam 12. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi ya di lain waktu. Kita bisa sharing dengan untuk penguatan materi bagaimana membuat game edukasi. Nah, hari ini untuk pengenalan game edukasi sudah Ibu sampaikan. Untuk proyeknya kita baru sampai pada pengembangan UI levelnya ya. Jadi UI tadi level 1 yang menambahkan teks, menambahkan button sudah kita kerjakan. Tetapi untuk codingnya itu
belum belum dikerjakan ya, karena memang waktunya juga terbatas. Jadi insya Allah di lain waktu kita bertemu lagi adik-adik ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Selamat beraktivitas kembali. Ya, semoga berkah apa yang Ibu sampaikan hari ini. Salam ya untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama adik-adik Ibu akhiri ya untuk kelasnya.